Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Diki Permana dari bidang Generasi Muda Partai Gelora Kabupaten Bogor. Di sini saya kedatangan tamu. eh, Beliau ini seorang wakil ketua dari Komnas Anak DKI Jakarta. Saya diperkenalkan kan? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agis Tio Pradika, ya bisa dipanggil Tio. Saya adalah Wakil Ketua Komnas Anak Provinsi DKI Jakarta. Dan ketuanya itu adalah Bu Cornelia Gata. Bu Kurnia Gata. Ya. Ya. Ini Kang, masyarakat ini kan tahu Komnas Anak itu Komisi Perlindungan Anak. Ya. Nah, saya pengen tahu nih, apa sih tupoksi dari Komnas Anak ini, Kang? Oke, untuk topoksinya sendiri Komnas Anak ini lebih kepada advokasi ya, lebih kepada mensosialisasikan seperti itu untuk pentingnya bagaimana orang tua itu bisa menjaga, bisa mendidik anak dengan baik seperti itu. Hanya memberikan edukasi, tapi misalnya contoh, misalnya ada kasus ini, Komnas Anak ini gimana tuh? Oke, sampai saat ini banyak banget ya kasus yang masuk ke kita. Kebetulan kita juga di hotline-nya gitu kan. Dan ketika ada kasus ya kita tetap terjun langsung ke masyarakat gitu ya. Kita melihat keadaan anaknya seperti apa. Karena yang terutama itu adalah anaknya. Seperti itu. Ada nggak kasus baru-baru ini yang sedang ditangani oleh Komnas Anak DKI, Kang? Ada, baru saja tadi pagi saya dapat informasi ada anak diperkosa oleh ayah kandungnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Ayah kandung? Anak kandung. Dari kelas 1 sampai kelas 5? Iya. Dan hari ini anaknya sedang merasa kesakitan. Wah. Itu tadi saya shock aja. Ya. Itu modusnya apa sih? Untuk saat ini saya belum tahu modusnya seperti apa karena saya sendiri belum terjun ke sana gitu ya. Tadi baru tim dan ada YouTuber juga yang ikut meliput di sana gitu ya, melihat keadaan di sana. Insya Allah besok saya akan melihat ke sana keadaan anaknya seperti apa. Tetapi tadi pun saya sudah koordinasi dengan pihak Polda dan Polres Jakarta Timur untuk coba membantu seperti itu, karena saya rasa ini sudah sangat kelewatan batas gitu ya. Masalahnya 5 tahun dari kelas 1 sampai kelas 5, bayangkan ya gimana rasa sakitnya anak itu yang merasa dipaksa gitu ya, dipaksa berhubungan dari kelas 1. Kelas 1 itu kan masih masih umur 7 tahun kali ya gitu. Dan dia sudah merasakan itu gitu loh. Gimana nanti masa depannya gitu. Dan menurut saya ayahnya juga tega gitu. Kok bisa gitu ya anak sendiri dia rusak dan dia perlakukan seperti itu, seperti binatang. Itu bukan perfect manusiaan lagi, Bang. Banget. Makanya saya selalu menyuarakan kepada anak-anak muda gitu ya, terkhusus jika ada kasus yang seperti ini jangan diam. Ayo kita buka suara, kita bergerak. Ya jadi kasus seperti ini tuh sebenarnya bisa loh kita bantu. Bukan hanya lembaga yang membantu. Kita pun masyarakat punya hak untuk membantu itu. Dengan melaporkannya. Iya. Dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian, baik Polsek, Polres, ataupun dengan lembaga-lembaga terkait gitu. Karena kalau kita diemin, hancur masa depan Indonesia. Sudah tidak ada lagi masa depan Indonesia. Benar. Ini kan yang kasus ini tuh ketahuannya tuh kayak gimana tuh, Bang? Ini kan udah dari kelas 1 tadi yang bilang dari kelas SD sampai kelas 5. Ini kan waktunya cukup panjang gitu. Ketahuannya gimana? Ketahuannya itu anak itu merasa kesakitan. Di bagian alat kelaminnya tuh merasa kesakitan, seperti mungkin ditusuk-tusuk kali ya gitu, karena mungkin dari kelas 1 sampai kelas 5 saya sudah tidak bisa membayangkan sakitnya, perihnya seperti apa. Nah, maksudnya pengaduan itu datang dari mana? Pengaduan datang dari orang tuanya. Jadi si ibunya ini menghubungi salah satu
tim dari YouTuber gitu ya. Kebetulan YouTuber ini juga bekerja sama dengan kita untuk menangani kasus-kasus anak gitu. Dan langsung dihubungi dan kita juga langsung bergerak. Pada saat itu pun saya langsung menghubungi pihak-pihak terkait termasuk tim untuk coba melihat keadaan anaknya seperti itu. Dan ternyata anaknya tadi pagi menjerit, merasa kesakitan. Itu dan ibunya hanya bisa menangis dan hanya bisa mengatakan sabar, sabar dan sabar. Berarti selama 5 tahun itu si ibu nggak tahu bahwa anaknya dilecehkan sama bapaknya. Tahu atau tidaknya saya belum bisa memastikan ya, karena saya sendiri belum ke sana gitu kan. Cuman info yang saya dapatkan, ibunya tuh tidak tahu kalau anak itu dari kelas 1 sampai kelas 5 tuh diperkosa. Itu kasus yang baru-baru ini ya, Kang? Ya, Nah, Kang, perihal Komnas Anak nih, dia kan tupoksinya untuk memberikan edukasi ya, Ya. kepada masyarakat. betul. Apakah itu efektif? Untuk saat ini efektif sekali ya, karena masyarakat Indonesia gitu ya, ini bukan lagi lingkup Jakarta ya, tapi seluruh Indonesia itu sangat minim sekali yang namanya parenting. Nanti Ya, parenting itu kan edukasi. Yes. Ya, banyak orang-orang di luaran sana, banyak orang tua di sana tuh yang nggak tahu bagaimana cara mengurusi anak dengan baik gitu ya, bagaimana cara mendidik anak dengan baik seperti itu ya. Dan pentingnya mengajarkan anak tentang edukasi seks itu sangat penting, dan itu harus sejak dini supaya dia tahu bahayanya itu apa gitu, untuk diri dia, untuk tubuh dia, dan untuk masa depan dia. Nah, Kang, saya pernah dengar nih di daerah Jawa ya. Saya nggak tahu tepatnya di mana, tapi saya pernah dengar bahwa ada kasus ini sesama anak gitu, anak kelas SD, dia saling berhubungan gitu, Kang. Itu gimana tuh, Kang? Itu sebenarnya banyak ya, bukan hanya di Gresik saja ya, hampir di seluruh Indonesia tuh ada contohnya di daerah Jakarta Timur lagi ya, ini khususnya kemarin ada anak kelas 1 SD. Kelas 1 SD? Kelas 1 SD itu hampir diperkosa oleh temannya. Temannya ini masih kelas 5, kelas 6 SD. Gitu. Dan setelah kita datangi, kita cek, kita tanya anaknya gitu ya, kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Pertama yang dia sampaikan adalah dia melihat orang tuanya begituan. Gitu. Berarti intuisi dia gitu. Ya, yang kedua ternyata dia melihat situs-situs porno. Gitu. Dan ini pelajarannya untuk orang tua di luaran sana gitu ya, jika ingin berhubungan gitu ya, alangkah lebih baiknya jauhkan dari anak-anak gitu. Jangan sampai anak itu melihat, karena ketika anak itu udah melihat, otomatis anak itu ingin meniru, karena kan hasrat anak itu untuk meniru itu tinggi. Yes. Gitu. Makanya hati-hati, apalagi anaknya nggak tahu apakah itu baik, apakah itu buruk, kan belum tahu gitu. Makanya pentingnya parenting. Pentingnya parenting ya. Ya, betul. Nah, Kang, kalau kita bicara Komnas Anak kan artinya perlindungan kepada anak ya, Kang? Ya. Artinya dalam kasus ini kan anak yang dilindungi. Nah, Ya. kalau dalam kasus anak bersama anak-anak ini yang melakukan tindakan itu gimana tuh, Kang? Maksudnya dari pelaku itu gimana ke tindak lanjutannya tuh? Nah, ini yang kemarin kita diskusikan ya dengan teman-teman Komnas Anak DKI maupun Komnas Anak Pusat, bahwasanya kita terbentur oleh undang-undang. Di dalam undang-undang perlindungan anak itu, anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku itu masih dalam perlindungan. Maka di situ kita juga lebih hati-hati ya, dalam arti di dalam undang-undang itu kan anak umur 7 tahun sampai 12 tahun itu masih dalam perlindungan. Tetapi kalau sudah masuk ke 13 tahun, 14 tahun itu sudah bisa dihukum, tetapi hukumannya pun tidak seperti orang dewasa. Seperti apa tuh, Kang? Hukumannya dalam artian mungkin karena sekarang ada penjara anak ya. Oke, gitu. Jadi
penjaranya pun dipisah gitu kan. Dan di dalam penjara pun dia tidak seperti orang dewasa yang benar-benar di penjara kayak semacam gitulah ya gitu. Tetapi kalau di dalam penjara anak ini juga nanti ada pembelajarannya, ada edukasinya. Jadi bukan hanya di penjara saja gitu, tetapi ada pembelajarannya. Jadi anak itu diajarin belajar, diajarin pengetahuan gitu ya. Jadi di dalam penjara itu bukan hanya duduk, bukan hanya di penjara, tetapi ada pembelajaran. Berarti lebih ke rehabilitasi ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, Kang, bagi kasus yang anaknya sudah mohon maaf ya, yang sudah dilecehkan gitu sama anak-anak lain gitu. Ini kan orang tua korban misalnya kan dilindungi sama undang-undang misalnya. Iya. Maksimal itu kalau nggak salah 10 tahun untuk yang masih anak yang masih dalam perlindungan melakukan tindak pidana. 12 tahun. 12. Hukumannya 10 tahun. Oh iya. Ya. Nah, terus bagi orang tua korban kan nggak mau nih Kang. Maksudnya nggak nerima karena hanya 10 tahun gitu. Maksudnya si pelaku ini harus menerima konsekuensi yang sepadan gitu Kang. Sedangkan di undang-undang kita yang masih di bawah umur itu dilindungi oleh undang-undang. Apakah ini kontra gitu? Ya, kalau dibilang kontra sangat ya, karena menurut saya dan menurut teman-teman itu tidak adil ya, karena anak zaman sekarang ini beda dengan anak-anak zaman dulu gitu ya. Dalam artian anak-anak zaman sekarang itu sudah kelewatan dewasanya gitu. Makanya kemarin pun ya kita diskusi dengan teman-teman gimana caranya kita menyampaikan ini kepada Kementerian PPPA gitu ya, untuk coba dievaluasi kembali undang-undangnya seperti itu, karena anak-anak sekarang ini sudah seperti orang dewasa gitu kan, dan nggak bisa kita diemin gitu. Karena kalau didiemin pasti anak-anak mikirnya kita dilindungin, kita nggak bakal dipenjara, dan itu akan terus dilakukan berulang-ulang. Itu yang kita takutkan gitu ya. Yang kita takutkan itu ketika si anak itu punya pemikiran seperti itu gitu ya, dan anak itu akan mengulang-ulang terus gitu loh, karena dia berpikiran nggak bakal dipenjara, nggak bakal dipanggil, nggak bakal ini, nggak bakal itu. Jadi dia merasa fine aja gitu loh. Tapi apakah mungkin Kang untuk anak SD misalnya kelas 6 deh gitu punya pemikiran bahwa dia akan melakukan tindak pidana dan dia berpikir bahwa dia masih dilindungi dan gak akan dipenjara gitu? Apakah? Tapi kalau sudut pandang saya Kang ya, ini intuisi dia karena dari pertama ya dari keluarganya gitu ya, nggak dapat parenting yang bagus, nggak dapat pendidikan militer gitu ya. Nah, ya, terus lingkungan juga ya. Nah Kang, tadi yang Akang bilang bahwa anak sekarang tuh pertumbuhannya tuh cepat daripada anak zaman dulu kan. Ini faktornya kan banyak ya. Faktor yang paling mempengaruhi itu apa? Sosial media. Sosial media. Iya, jelas. Sekarang di sosial media itu kan apapun bisa dilihat gitu ya, seperti TikTok, YouTube, Instagram, Facebook gitu kan, yang katanya pemerintah sudah mencabut, sudah menutup situs-situs porno gitu ya, tapi buktinya saat ini masih banyak situs-situs porno yang masih bisa dilihat, yang masih bisa ditonton gitu ya. Bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun masih bisa gitu. Makanya mungkin ini juga pesan gitu ya untuk untuk pemerintahan gitu ya. Kalau memang situs porno itu sudah dihapus, tolonglah dicek kembali gitu ya, karena banyak anak-anak yang masih kreatif kali ya bahasanya gitu ya. Jadi dia tahu gitu loh situs-situs porno di mana, dia bisa nontonnya di mana, bisa melihatnya di mana gitu. Seperti itu. Jadi yang paling yang paling bahaya itu ya sosial media. Apalagi di TikTok kan sekarang apa juga bisa dilihat ya, joget-joget telanjang gitu kan. Dan akhirnya kan diikuti gitu kan. Ya karena lagi-lagi anak itu kan untuk hasrat mengikutinya tinggi. Berarti percepatan pertumbuhan pubertas itu di generasi sekarang lebih cepat gitu ya ini? Sangat cepat. Ya itu karena tadi sosial media itu sangat bahaya.
Berarti suatu kesalahan bagi orang tua untuk memberikan HP untuk anak-anak lebih dini gitu. Iya, betul. Kalau saran saya ya untuk orang tua di luar sana gitu ya, kalau bisa, kalau memang HP itu dibutuhkan oleh anak gitu ya, tolong dikontrol. Ya tolong dikontrol. Jadi tidak diberikan, dilepas gitu. Itu yang salah. Jadi kalau bisa dikontrol. Dikontrol anak itu ngelihat apa aja. Kan sekarang di handphone tuh ada yang namanya untuk kontrol aktivitas anak di handphone ya, Yes. kalau nggak salah. Dan ada timernya juga gitu ya. Jadi jam berapa sampai jam berapa HP itu mati. Terus ketika anak itu melihat situs-situs yang mungkin berbahaya, itu bisa langsung diblok gitu kan. Nah, itu kalau bisa digunakan gitu, karena itu penting banget dan itu menurut saya solusi ya. Solusi yang pas gitu ya, yang cocok untuk mencegah itu terjadi lagi. Kang, kalau misalnya si korban, pastikan korban merasa trauma gitu atas kejadian yang dialami gitu. Dari Komnas Anak sendiri itu memperlakukan korban itu seperti apa? Apakah ada pendampingan atau semacamnya gitu? Ya, kalau untuk korban ya, kalau korbannya anak-anak ya, itu kita pendampingan sampai selesai gitu ya, sampai masuk ke dalam kepolisian, masuk ke dalam pengadilan, itu tetap kita dampingi gitu. Karena pernah waktu beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada salah satu kasus yang kita tidak bisa sampai pendampingan ke pengadilan gitu ya, dan ternyata di dalam pengadilan itu hukumannya tidak setimpal gitu, dengan alasan katanya kurang bukti dan ini itu. Padahal kita lihat bukti sudah lengkap gitu kan, dan hasil visum juga sudah lengkap gitu ya, dan ternyata ada permainan di Permainan. dalam pengadilannya terhadap si pelaku ini gitu. Makanya kita lembaga perlindungan anak gitu ya, seluruh lembaga perlindungan anak baik Komnas maupun yang lainnya itu sekarang kita konsen kepada kasus-kasus ya itu tadi gitu ya, yang sifatnya merugikan anak seperti itu. Artinya emang ada permainan di situ ya? Ya, yang saya tahu seperti itu. Makanya pentingnya lembaga menurut saya sangat penting ya. Tidak hanya di pengadilan saja nih. Ketika laporan saja, banyak laporan masyarakat itu yang tidak digubris oleh kepolisian. Padahal kasus itu menurut saya itu urgent sekali gitu ya. Banyak contohnya, ada kasus anak ini dilecehkan oleh ayahnya. Memang belum sampai ke pemerkosaan, tapi ini sudah pelecehan ya. Sudah tubuhnya sudah diraba-raba dan sebagainya macamnya gitu kan, dan si ibu ini melaporkan ke polsek ya, dan di polsek itu ternyata diabaikan gitu, bahkan malah disuruh bayar seperti itu. Makanya ini mungkin butuh butuh dicek kali ya sama Pak Kapolri atau Pak Kapolda gitu ya, yang hal-hal seperti ini gitu. Ini sebenarnya nggak boleh terjadi gitu kan. Yang namanya polisi itu kan mengayomi, ya kan. Harusnya ketika ada laporan dari warga, terima dan laksanakan. Ya, ini kan bukan rahasia umum lagi ya kan ya. Maksudnya setiap warga yang melapor itu, mohon maaf, dari kepolisian juga bukan rahasia umum lagi, harus bayar, harus ini itulah, malah dipersulit gitu loh. Ya, betul. Makanya ya saya sih berharap polisi-polisi oknum yang seperti itu ya cepat-cepat diberantas gitu ya, karena tidak bisa sekarang ini seperti itu gitu. Karena kalau masih seperti itu, masyarakat mau melapor ke siapa, kemana Iya. gitu kan. Sedangkan pelaporan itu kan adalah haknya dari kepolisian gitu. Gak bisa sekarang masyarakat ngelapor ke misalkan ke tentara gitu ya, ke TNI, kan nggak bisa. Itu kan bukan tupoksinya, bukan haknya gitu kan. Tetap saja nanti ujung-ujungnya ke kepolisian gitu. Kang, untuk orang tua,
apa Low sih yang harus power. orang tua lakukan di proses parenting yang dilakukan Low orang tua power. untuk meminimalisir kejadian itu, Low baik power. dalam keluarganya ataupun di eksternalnya. Low power. Ya, pesan saya ajarkan ya anak sejak Low power. dini mengenai artinya pentingnya Low power. menjaga tubuh. Ya kan ada lagunya Low tuh, power. Gimana nih? ya kan. Saya kurang ini ya, kurang bisa nyanyi, Oke. tapi ada lagunya Power. itu yang saat ini Low kita power. gaung-gaungkan juga gitu ya untuk menjaga Low power. tubuh kita gitu. Jadi area yang di dalam baju, yang tertutup baju dan tertutup Low celana itu jangan sampai disentuh oleh orang. Itu Low yang power. selalu kita sampaikan kepada anak. Low Tuh, power. ketika ada yang menyentuh, lapor ke orang tua. Low power. Tuh, kalau misalkan orang tuanya Low power. masih seperti itu saja ya, maksudnya tidak menggubris atau Power. mungkin kan sekarang banyak orang tua yang Low, ya lah cuma dicolek doang, ya lah cuma dipegang. Nah, low power. itu yang bahaya gitu. Makanya kalau ada orang tua seperti itu, coba laporkan kepada tetangga. Low power. Justru dari colek itu yang menjadi pemicu besarnya itu. Ya, Power. betul. Karena kan dari colek dikit, lama-lama colek banyak, lama-lama nanti megang yang lain, megang yang ini, udah merambat kemana-mana. Ketika anaknya sudah diperkosa, baru ibunya marah-marah. Harusnya kan sebelum itu terjadi, sampaikan kepada anak-anak gitu loh, bahwasannya penting kamu tuh untuk menjaga tubuh kamu gitu loh. Gak boleh siapapun, termasuk ayah pun tidak boleh No power. memegang yang ada di dalam baju dan celana kalian, Area yang seperti kecuali tangan ya, tangan atau kepala gitu ya, atau kaki seperti. oke. Terakhir Kang, bagaimana cara kita untuk menghindari itu gitu? Maksudnya kita kan sebagai manusia gitu ya punya hasrat juga Kang. Power. Maksudnya bagaimana cara kita untuk menghindari hal-hal itu? Menghindari bagaimana nih maksudnya? Menghindari maksudnya mendekati aja jangan gitu loh. Maksudnya kalau kita kan nggak mungkin juga kan, maksudnya sesama kesebaya gitu. Maksudnya sebelum pernikahan gimana kita caranya untuk menghindari hal-hal itu yang tidak kita inginkan. Untuk anak atau untuk para pelaku? Untuk para anak. Untuk para anak ya. Low Kalau power. untuk para anak yang untuk menghindari itu yang tadi saya sampaikan gitu ya, peran orang tua itu sangat penting gitu. Makanya ayo orang tua sekarang harus berperan ya seperti itu, karena sekarang anak itu kan sudah lebih pintar dari orang tua gitu ya. Makanya untuk saat ini orang tua jangan kalah pintar dari anak seperti itu, supaya anak itu tetap terlindungi tetapi juga tidak dikekang yang terlalu parah gitu ya. Itu juga bahaya. Itu Low kan power. yang biasa-biasa saja, yang penting terkontrol. Kayak ada pesan untuk orang tua dalam menjaga anak dalam pergaulan. Oke, pesan saya kepada masyarakat Indonesia ya, khususnya para orang tua yang sudah memiliki anak, untuk menjaga anaknya dengan baik ya, terutama perempuan, karena perempuan ini dia ada bekasnya gitu ya, dan Low power. hati-hati ya, baik yang dikenal baik pun yang tidak dikenal, itu harus hati-hati, karena sekarang pemerkosaan atau kasus-kasus kekerasan itu tidak hanya orang lain, tetapi keluarga sendiri pun sudah melakukan hal yang seperti itu. Maka hati-hatilah, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, tetap harus berhati-hati, tetap harus berwaspada, kontrol terus anak-anak, jangan sampai anak-anak ke pergaulan yang Low power. kayak itu saja. Mungkin segitu ya, cukup ya Kang ya. Ya. Terima kasih banyak. Saya tutup podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gelora, kamu gelora, kita semua partai gelora.